Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwatal iman, para pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam penuh barakah. Karena malam ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mencari Lailatul Qadar itu di 10 terakhir Ramadan. Sekaligus beliau memberikan teladan, contoh untuk kita semua. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Rasulullah SAW, yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah lebih semangat di 10 akhir Ramadan, lebih semangat daripada di malam-malam yang lainnya. Ikhwatul iman, para pecinta Al-Quran, bagaimana kiat kita panen keberkahan di 10 akhir Ramadan? Saya merumuskan 4 tantangan dan 1 pantangan. Apa itu 4 tantangan? Yang pertama adalah beriktikaf. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa melakukan ini di saat 10 terakhir, hatta tawaffahullah, sampai Rasulullah SAW wafat. Setiap kali 10 akhir Ramadan beliau selalu beriktikaf. Summa i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Setelah Rasulullah wafat, istri-istri beliau melanjutkan kebiasaan iktikaf di 10 terakhir ini. Yang kedua adalah lakukan qiyamul lail. Kalau kita i'tikaf, sudah niat i'tikaf di masjid, sudah otomatis tercatat sebagai amalan ibadah. Tapi tentunya kita tidak hanya tidur di masjid, tapi tentunya kita bukan tidur di masjid, tapi melakukan qiyamul lail, yaitu sholat malam. Rasulullah SAW mengencangkan ikat pinggangnya, bahkan membangunkan keluarganya, istri-istrinya. Kalau di waktu biasa Rasulullah SAW memang kewajibannya qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Rasulullah banyak melakukan qiyamul lail, tapi di akhir Ramadan Rasulullah mengajak keluarganya untuk qiyamul lail juga. Ayat terakhir yang ada di dalam surat Al-Alaq, wasjud waqtarib. Malam-malam akhir Ramadan ini kesempatan kita untuk memperbanyak sujud, untuk memperbanyak munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwatul iman, para pecinta Al-Quran, tantangan yang ketiga adalah meningkatkan zikir dan doa. Termasuk dalam zikir ini adalah Al-Quran, karena Al-Quran itu sebaik-baik zikir. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, siapakah atau mampukah salah seorang di antara kalian membaca 10 juz dalam satu malam? Para sahabat menjawab, siapa yang mampu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW memberikan tuntunan, baca surat Al-Ikhlas sama dengan membaca 10 juz, karena Al-Ikhlas sama dengan sepertiga Al-Quran. Kita baca 2 kali 20 juz, kita baca 3 kali khatam Al-Quran, dibaca lagi lebih banyak 10 kali. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW sampaikan, dibangunkan bagi orang ini 1 istana di surga. Subhanallah. Ada cara yang menarik untuk kita memperbanyak, meningkatkan pahala kita membaca Al-Quran. Tentunya selain membaca urut sesuai dengan tauqifi, juz per juz sampai khatam, ya. Kemudian ada satu zikir khusus yang diajarkan Rasulullah SAW ketika beliau ditanya oleh istrinya, di saat malam itu, jika malam itu adalah Lailatul Qadar, jika malam itu adalah Lailatul Qadar, zikir apa yang dibaca wahai Rasulullah? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau kita dapat afunya Allah, maafnya Allah, maka dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa.
Dan terakhir, tantangan kita adalah memperbanyak sedekah di 10 akhir Ramadan, sebagaimana itu adalah kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan ajwadan nas, manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Saat Rasulullah paling dermawan adalah saat di bulan Ramadan. Kalau kita sedekah tepat di Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan, subhanallah, berlipat-lipat pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, para pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah, 4 tantangan, 1 pantangan. Apa pantangannya? Adalah bermaksiat. Jika dalam malam mulia itu seseorang melakukan maksiat, maka terhinanya, lebih terhina perbuatan dosa itu daripada malam-malam yang lain. Karena malam itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Bisa saja seseorang melalui handphonenya melakukan maksiat. Maka mari kita pastikan ghaddul basar saat kita melihat HP dan kita menjauhi maksiat di 10 akhir Ramadan ini. Insya Allah keberkahan kita panen di akhir Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk kita semua. Kita diberikan oleh Allah full barokah di Ramadan ini, dan kita dipertemukan lagi dengan Ramadan tahun depan. Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum, waffaqanallah. Astaudiukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.